anak-anak, mari kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ku Daki-Daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, dayung sampai ke seberang. Yesus besertaku di
kalian terlebih dahulu. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, anak-anakmu sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan kepada persembahan ya Bapa. Kau memberkati mata uang persembahan kami ya Bapa, agar persembahan kami menjadi duka yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami akan memberikan korban persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan sekali lagi lagu Dagi-Dagi. Dagi-dagi gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, dayung sampai ke seberang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, dayung sampai ke seberang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
Memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, agar firman yang disampaikan oleh Om dan Tante dapat menjadi ingat-ingatan bagi mereka dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tante akan sampaikan firman Tuhan. Coba kalian perhatikan pada slide berikut. Firman Tuhan tentang ketaatan. Apakah ketaatan atau apakah taat itu? Taat adalah untuk melakukan apa yang diperintahkan. Di dalam ketaatan mengandung sikap hormat dan sopan santun. Nah, kalau kita taat, otomatis kalian memiliki sikap hormat kepada siapa kalian taat, memiliki sikap sopan kepada siapa kalian taat. Taat kepada siapa? Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan pencipta kita. Kepada Dia kita menyembah. Maka dari itu, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita harus mentaatinya. Kita harus beribadah, kita harus memuliakan nama Tuhan. Nah, itu taat kepada Tuhan. Yang kedua, anak-anak, kita taat kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua kita ada di muka bumi ini. Orang tua yang merawat kita. Orang tua yang memelihara kita. Orang tua yang sungguh peduli kepada anak-anak. Jadi tidak ada membentak orang tua. Tidak ada melawan orang tua. Kita harus taat kepada orang tua. Yang ketiga, taat kepada Bapak Ibu Guru. Karena Bapak Ibu Guru, kalian menjadi cerdas, kalian menjadi pintar, mendapatkan ilmu untuk bekal di masa depan. Nah, kita harus taat kepada orang-orang yang membawa kita menjadi lebih baik, menjadi orang yang berguna. Nah, berikutnya kita akan melihat dalam Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Nanti anak-anak baca firman Tuhan ini ya. Kita akan belajar ada teladan ketaatan. Siapa yang meneladankan? Coba kita lihat. Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjadi anak dan berusia 12 tahun,
dia adalah anak yang taat kepada bapak ibunya, yaitu Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Ketika bapaknya bekerja sebagai tukang kayu, Yesus membantu ayahnya bekerja, taat, membantu orang tuanya yang susah bekerja, dia membantu. Anak-anak, adakah anak-anak yang membantu ayahnya atau mamanya untuk bekerja, membereskan pekerjaan rumah, atau bahkan kalau disuruh kalian melawan, membentak orang tua? Ya ma, ya pak, sebentarnya panjang sekali. Nah, anak-anak itu namanya tidak taat. Jadi, kalau disuruh orang tua melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, membantu orang tua, ya harus taat, harus nurut. Itu namanya anak yang berbakti. Nah, kemudian pada suatu hari, Yesus bersama orang tuanya menjalankan ibadah. Pergi ke kota Yerusalem untuk beribadah, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Nah, anak-anak, ketika sudah selesai beribadah, hendak pulang, dan Ibu Maria, Bapak Yusuf berjalan bersama dengan orang banyak. Mereka menganggap bahwa Yesus sudah bersama-sama dengan orang banyak, sudah ada di dalam perjalanan. Namun, beberapa saat mereka berjalan, mereka menyadari kok tidak ketemu dengan Yesus. Di mana Yesus? Bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, di mana Yesus? Apakah Bapak kelihatan Yesus? Apakah Ibu kelihatan Yesus? Semua menjawab tidak tahu. Nah, orang tuanya kembali lagi ke Yerusalem, anak-anak. Perjalanannya tidak mudah atau bukan waktu yang sebentar, tetapi memerlukan waktu yang lama dan berjalan. Namun ketika kembali sampai ke rumah Tuhan, Bapak dan Ibu Yesus menemukan Yesus sedang berbicara dengan para alim ulama, anak-anak. Kenapa? Ada apa Yesus tidak mau pulang? Kenapa Yesus kok masih berbicara dengan orang banyak? Apa yang dibicarakannya? Ternyata Tuhan Yesus berbicara dengan para alim ulama, bertanya banyak hal tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Anak-anak di sini, anak-anak bisa belajar, kita bisa belajar bahwa mulai dari anak-anak, mulai dari usia 12 tahun, Yesus belajar firman Tuhan dengan benar. Sehingga banyak orang itu, para alim ulama, terheran-heran betapa cerdasnya anak ini. Betapa pinternya. Setiap jawabannya juga menunjukkan kalau anak itu cerdas, punya hikmat, ada hikmat Allah. Nah, anak-anak, kita belajar. Yesus belajar firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan. Nah, ini merupakan bukti suatu ketaatan. Kita akan belajar seperti Yesus. Anak-anak belajar ketika waktunya ibadah, kita harus ibadah. Tidak main, tidak melakukan hal yang lain. Ketika Om Tante sudah mengirim linknya untuk beribadah, anak-anak harus segera mengikuti ibadah. Nah, belajar taat seperti Yesus, beribadah. Anak-anak, satu ketaatan membutuhkan sebuah pengorbanan. Ketika kalian harus meninggalkan main atau melakukan hal yang lain harus ditinggalkan, itu suatu pengorbanan untuk melakukan sebuah ketaatan. Ada ketundukan di situ. Ya anak-anak, kita akan belajar taat seperti Yesus mengajarkan kepada kita, memberikan contoh kepada anak-anak untuk taat. Nah, Yesus mengatakan kepada orang tuanya, mengapa mencari aku? Karena aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Nah, anak-anak, Yesus setia berada di dalam rumah Bapaknya.
Yesus suka berada di dalam rumah ibadah. Yesus suka memuji menyembah Tuhan. Nah, anak-anak, kita belajar dengan apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pulang bersama orang tuanya. Meskipun dia suka di rumah Tuhan, tapi dia belajar taat kepada orang tua. Diajak pulang, Yesus mau pulang dengan orang tuanya. Nah, anak-anak, itu teladan Yesus yang harus kita ikuti, karena Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus mengajarkan kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Berikut adalah Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ada apa di sana? Coba dilihat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Haruslah demikian anak-anak, haruslah kita taat kepada orang tua. Karena orang tua yang merawat anak-anak, memelihara anak-anak. Jadi kita harus taat. Enggak ada lagi anak-anak Tuhan yang melawan orang tua. Karena firman Tuhan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Dengan kasih Tuhan, kita mengasihi orang tua. Kemudian yang berikutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Apa janji itu? Janjinya adalah supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi, apa yang kita lakukan anak-anak? Taat kepada orang tua, hormat kepada mama papa, melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Itu namanya anak yang berbudi. Jadi kita taat, mengikuti perintah, taat kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, taat kepada orang tua, mengikuti perintah orang tua. Nah, anak-anak, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini supaya anak-anak taat kepada orang tua, ya, mengasihi orang tua, hormat kepada ayah dan ibu. Supaya apa? Supaya berbahagia umur kalian, supaya panjang umurmu di bumi. Demikian firman Tuhan, ayat hafalannya di dalam Efesus 6 ayat 1. Ayat hafalan ini terdapat di dalam lagu ya. Jadi nanti Tante akan kirimkan video lagu yang mana kalian harus belajar. Dalam video itu isinya Efesus 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan anak-anak. Kita lakukan firman Tuhan, kita simpan di dalam hati baik-baik, dan kita senantiasa mengucap syukur karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami supaya kami senantiasa taat akan firman Tuhan, taat melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh taat kepada orang tua, mengajar anak-anak ini ya Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat, dan Tuhan akan memberkati dengan suatu kebahagiaan, dengan umur yang panjang. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat ibadah pada pagi hari ini, dan kami yakin percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.